Ya kalau menurut gue sih sekarang itu informasi udah jadi kebutuhan tuh gara-gara apa ya? Kayak orang tuh butuh loh informasi untuk mengetahui suatu hal gitu. Misalnya kayak sekarang info-info kayak ya sebatas kayak apa? Pertamina yang menaikkan harga solar sama apa Pertalite gitu kan. Itu kan harus ada informasi yang tahu kan. Jadi kalau kita apa ya kita nggak update soal itu ya kita nggak bakal tahu tentang informasi. Jadi itu apalagi itu hal yang kita butuhkan gitu kan. Jadi ya kita informasi itu udah suatu kebutuhan sih bagi diri kita sih. Karena menurut saya informasi itu adalah suatu yang harus kita miliki untuk saat ini. Karena jika kita tidak mengetahui informasi, kita akan tertinggal oleh orang lain. Kalau gue sendiri paling banyak dapat informasi itu dari sosial media Twitter, karena gue follow beberapa akun yang nge-share keseharian kayak informasi-informasi bola. Nah dari situ gue biasanya kepo tuh setiap harinya ada informasi update apa kayak gitu. Ya kalau gue sih dapat informasi-informasi berita-berita gitu kebanyakan sih dari media sosial ya, kayak Instagram, Twitter, dan sekarang mulai ada yang baru tuh kayak Twitter. Sama selain itu juga kadang-kadang browsing atau nyari di kompas.com sih. Pastinya selalu nantiin informasinya lah ya, soalnya kalau dari sosial media yang gue ikutin di Twitter yang ngasih informasi soal sepak bola itu pastinya karena gue kepo dengan apa ya informasi yang setiap harinya update gitu. Nah makanya gue sangat nantiin informasi itu banget. Kalau dibilang nantikan sih gue nggak nantiin banget sih, karena itu tuh kayak apa ya udah jadi asupan yang kita nggak nyari gitu. Emang udah diasupin aja sama hal-hal online itu, apalagi kayak TikTok kan, kayak TikTok atau Instagram semua orang kan buka gitu. Emang udah diasupin aja. Jadi kalau ditanya apakah kita yang mencari gitu untuk mendapat update-nya, enggak sih. Emang udah disuguhin aja dengan adanya portal-portal berita online ataupun juga sosial media gitu. Iya, karena supaya dapat mengikuti informasi yang terupdate itulah. Ya seru aja sih kalau nggak ketinggalan informasi. Jadi kita misalnya sama teman-teman gitu lagi nongkrong atau sama siapapun lah, kalau orang-orang ngobrol kita jadi nggak diem aja, kita juga bisa ikut bahas. Bahkan nilai plusnya lagi kalau mungkin kita bisa jadi orang yang paling tahu gitu. Seru aja sih kalau nggak ketinggalan informasi. Kalau dibilang efektif sih belum ya kalau menurut gue, soalnya kayak ya emang kalau informasi itu kan sangat lekat dengan yang namanya hoax ya. Jadi kayak informasi gampang banget disalahgunain. Kayak contohnya belum lama ini kan ada rumor, ada informasi yang gue dapet karena gue ngikutin sepak bola, ada rumor tentang Marcelo yang pindah ke Leicester. Nah tapi sebenarnya enggak gitu, kayak bohongan. Nah jadi kayak menurut gue kalau dibilang udah efektif belum sih. Menurut saya udah efektif ya, karena saya tidak hanya mendapatkan informasi itu di satu platform saja, tapi juga di banyak platform. Jadi ya udah efektif sih. Kalau aku sih kadang beberapa kali mungkin ada sih kayak manfaatkan gitu, kayak untuk ingin tahu aja, kayak berargumen sedikit aja sih, kayak misalnya perihal yang kadang-kadang point of view orang di kolom komentar tuh kadang beragam banget kan gitu kan. Apalagi kayak menurut pikiran saya kayak aneh banget gitu orang bisa mikir gitu sih. Jadi kayak bisa aja gitu berargumen, habis itu juga kayak kita bisa berdiskusi dengan orang-orang lain meskipun kita nggak kenal siapa itu ya. Tapi ya saya memanfaatkan sih pernah. Kalau untuk komentar di berita sih masih jarang ya untuk berkomentar langsung gitu. Lebih banyaknya sih cuma baca-baca komenan orang gitu, biar tahu sudut pandang dari orang lain, atau siapa tahu bisa dapat informasi lebih gitu dari komen-komen netizen. Harapan gue buat jurnalisme online sih kurang-kurangin ini ya, ngejar viral kayak gitu. Biasanya kadang ada beberapa jurnalisme yang nulis tuh cuma buat ngejar viral aja gitu, kayak dia ngasih judul-judul yang clickbait, tapi sebenarnya isinya tuh jauh gitu maknanya dari judul kayak gitu. Nah itu kan
Mungkin kalau orang yang emang baca fullnya dari judul sampai sampai isinya gitu, sampai selesai, mungkin bisa paham artinya apa. Cuma kan orang Indonesia masih banyak yang cuma baca judul doang gitu, jadi masih banyak kesalahpahaman kayak gitu sih. Ya mungkin harapannya untuk jurnalisme online ya, semoga berita-beritanya itu lebih diakuratin. Jangan terlalu mentingin clickbait, jangan biar menarik pembaca itu pakai judul-judul yang aneh-aneh, karena ya kita sekarang kan semua butuh segala sesuatu itu informasi, terutamanya butuh cepet gitu. Jadi kita cuma baca judul, biasanya udah di skip. Kalau judulnya itu clickbait, nanti orang banyak salah nangkap informasi. Harapan saya untuk jurnalisme online ini yang penting yang pertama itu semoga semakin baik ya. Terus juga kurangin juga judul-judul yang agak-agak menohok itu, yang bisa membuat orang-orang biasanya jadi kesel gitu ya. Soalnya ya tahulah masyarakat di Indonesia ini kan biasanya cuma baca judulnya aja tanpa melihat lagi lebih dalam gitu. Untuk jurnalisme online sih seharusnya kayak, ya dengan perasaan saya sih kayak saya sering baca hal-hal yang kayak cuman kayak nggak lengkap gitu, cuplikan-cuplikan aja kayak sepotong-sepotong gitu. Mungkin lain kali ya kalau bikin berita itu lebih kayak whole story-nya gitu, bisa tahu apa-apanya gitu, nggak hanya hal sepotong-sepotong aja yang kita tahu gitu. Mungkin lebih ke arah situnya sih, karena emang keresahan saya di situnya sih.